Sejarah Pura Jati Batur dan Segara Ulun Danu Batur. Pura Jati di tepian Danau Batur diyakini sebagai tempat suci Bagawanata Dewi Danu yang berstana di Pura Batur. Itu disebabkan keberadaan kedua tempat suci ini saling terkait, tak terhendak dipisahkan. Kawasan Batur, Kintamani menyimpan banyak pura-pura tua yang memiliki sejarah dan makna tersendiri dalam kehidupan agama dan budaya masyarakat Bali. Satu di antaranya Pura Jati. Pura ini terletak di tepian barat daya Danau Batur. Ini termasuk wilayah Desa Pekraman Batur, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Dalam buku sejarah pembangunan pura-pura di Bali yang ditulis Ketut Suebandi disebutkan pura ini tergolong salah satu pura atau kayangan penyungsungan jagat sebagai tempat memuja dan memuliakan ide Sang Hyang Widiwasa dalam fungsinya sebagai Batara Yang Gangga, terutama pada saat memohon air suci Kamandalu sebagai salah satu sarana penting dalam penyelenggaraan suatu upacara keagamaan. Pura Jati dibangun oleh Empu Jaya Maireng bersama sanak saudaranya sesuai amanat kawitannya leluhurnya, sedangkan Empu Jaya Maireng adalah salah seorang leluhur warga Pasek Kayu Slem, yaitu Kayu Slem, Celagi, Trunyan, dan Kayuan. Sedangkan berdasarkan Kayu Slem yang ditulis pada Isaka Warsa 1840 oleh Jeromaku Ulun Sui, Desa Tejakula Buleleng, bahwa Pura Jati Batur didirikan oleh putra yang Kamareka yang bernama Empu Geni Jaya Kayu Ireng. Di dalam babat tersebut tidak disebutkan siapa yang diistanakan di Pura Jati. Hanya ada sebutkan pelinggihnya ide Batara Bujangga Sakti yang dimohon untuk menyelesaikan semua upacara keagamaan untuk umat Hindu saat itu, termasuk untuk penduduk Bali Mula. Pura Jati merupakan Bagawanata dari Pura Ulun Danu Batur, Drogede Alitan Pura Ulun Danu Batur. Asal mula pembangunan Pura Jati Batur. Pura Jati sebagai tanda kebenarannya, bangunan itu menjadi tempat suci sebagai pemujaan orang Bali semuanya. Kemudian apabila orang Bali melakukan upacara yang disebut Masayu Brata, harus nuhun tirta memohon air suci Kamandalu. Ini harus dipahami oleh keturunannya, yaitu mengenai apa yang disebut Haji Purana, melakukan pemujaan dengan cara menyelenggarakan upacara Widi Widiani dengan memuja Batara Gangga. Demikianlah tata caranya, dan itulah sebabnya disebut Pura Jati sebagai bertanda telah mengaturkan pejati. Berdasarkan buku Pura Jati Batur yang ditulis Ide Bagus Gedeagung Sweta Wijaya, Pura Jati hanya memiliki dua palinggih pokok, yaitu Persimpangan Batari Dewi Danu dengan palinggih Meru Tumpang 3 dan palinggih Batara Bujangga Sakti yang tidak lain dan pelinggih Ide Batara Sakti Dwi Jendra yang datang ke Bali pada abad ke-15 dari Jawa Timur. Kehadiran pendeta dalam rangka penyebaran ajaran Siwa Buddha yang dijaga dan dipeluk penganut
Hindu di Bali hingga saat ini. Posisi dua Meru Pelinggi ini berjejer menghadap ke barat di sisi kanan dan kiri. Palinggi utama Padmasana Rong 3 yang berdiri di tengah Palinggi Batari Danu adalah Meru Tumpang 3 yang ada di sebelah utara atau sebelah kanan Padmasana Rong 3. Sedangkan Stana Batara Bujangga Sakti di sebelah selatan atau di sebelah kiri Palinggi Padmasana Rong 3. Setelah di Pura Jati didirikan pura pemujaan kepada Ida Batara Sakti Dwi Jendra, maka hal ini berlanjut ke desa Peningsung, perampian Batara Sakti Ulundanu Batur di setiap pura sungsung masyarakat perampian. Pura Ulundanu Batur juga didirikan Palinggi Sakti, bervariasi dengan bentuk bangunan suci menyerupai Padmasana atau menyerupai hasilnya di Pura Jati. Berbentuk Meru Tumpang 3. Berdasarkan penuturan Dane Jero Gede maka kelih Pura Ulundanu Batur yaitu Jero Gede Kanginan dan Jero Gede Kawanan, bahwa Pragina Ida Batara Sakti Pura Jati berbentuk pandada lengkap dengan pawedaan. Ini merupakan bukti dari keyakinan masyarakat Batur bahwa Palinggi Batari Sakti di Pura Jati adalah Palinggi Batara Sakti Dwi Jendra yang membawa agama Hindu Siwa Buddha. Wali atau feodalan di Pura Jati Batur tidak menggunakan sistem wara, saptawara, dan wuku atau sistem paukon, namun menggunakan sistem sasih Surya Chandra Pramana. Feodalan di Pura Jati Batur berlangsung sekali setahun, yaitu pada Purnama Kasikasa di tanggal Ping 13 feodalan. Cukup unik karena biasanya feodalan dilaksanakan pada purnama atau tilem. Terkait upacara feodalan, jenis sasejen yang dipersembahkan utamanya saat penyelenggaraan upacara Widi Widiana berupa suci asoroh, kita-kita, jambul sudah pernah bertelur, suci yang lengkap, dan ketupat kelanan ajuman disertai canang, segahan mapang lep, itik hidup warna hitam dan jambul, ayam hitam laksina lengkap dengan santun, sesuai dengan tingkatannya yaitu nista, madya, dan utama upacara. Ukuran tingkatan karya bisa dilihat di antaranya dari jenis uang kepeng yang digunakan. Pada tingkat utama, uang berjumlah 700, madya 500, nista 425 kepeng. Semua mesti genap, tak hendak dikurangkan lebihkan. Bila tak sesuai ketentuan, maka persembayangan yang diaturkan tak mencapai tujuannya. Dikatakan jerok penyari kanduran batu. Jika tidak dilakukan upacara di Pura Jati, maka selama setahun siklus tidak boleh dilakukan puja wali di kawasan Batur, karena beliau di Pura Jati tidak atur puja wali. Letak Segara Ulundanu Batur tidak jauh dari Pura Jati Batur dan merupakan bagian dari kompleks bangunan Pura Jati Batur yang berada di dekat Telaga Batur yang sangat menawan. Salah satu pura yang sangat menarik perhatian kita ketika berkunjung ke Pura Jati Batur adalah pura yang terletak di Danau Batur dengan nama Segara Ulundanu Batur.
Pura ini difungsikan sebagai tempat pemujaan terhadap Dewi Danau yang terletak di Danau Batur, tempat air dari Danau Batur sangat kaya akan mineral yang digunakan untuk mengairi sawah masyarakat setempat dan sebagai tempat untuk melakukan kolam ikan. Untuk menghormati Dewi Danau yang bersemayam di Danau Batur, dibangunlah sebuah tempat suci untuk memujanya dan perwujudnya yang terletak di Danau Batur, tepat di atas danau, dan untuk menuju ke pura dibangunlah jembatan kecil yang terbuat dari kayu, dan dari jembatan ini menuju Pura Segara Ulun Danau Batur. Pemandangan ini banyak diminati oleh para wisatawan dengan pemandangannya yang sangat mempesona, akan membuat hasil foto menjadi sangat indah. Pura Segara Ulun Danau Batur dibangun pada tahun 1917 di sebelah barat Gunung Batur, tepatnya di lereng Gunung Batur. Dibangun tempatnya pada masa Empu Keturunan dan beberapa kali mengalami kerusakan akibat letusan Gunung Batur yang menghancurkan pura tersebut. Kawasan tersebut dan hanya menyisakan Pelinggih sebagai tempat ibadah dan renovasi kembali oleh masyarakat setempat. Dan terjadi lagi letusan Gunung Batur pada tahun 1926 yang menghancurkan Pura Segara Ulun Danau Batur dan juga menghancurkan kawasan sekitarnya. Akibat letusan tersebut dan uniknya juga hanya tersisa Pelinggih pura, dan karena tidak ingin kejadian serupa terulang kembali, maka Pura Segara Ulun Danau Batur dipindahkan ke Pura Batur yang terletak di Desa Kintamani yang letaknya agak jauh, sehingga jika terjadi letusan tidak akan terjadi lagi, menyebabkan kerusakan fatal pada bangunan candi. Dan bisa dibilang jika Pura Segara Ulun Danau Batur merupakan bangunan aslinya sebelum dipindahkan ke Pura Batur. Di sini Pura Segara Ulun Danau Batur yang terletak di atas danau Pulau Segara Ulun Danau Batur beralamat di Jalan Pendakian Gunung Batur, Batur Tengah, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bani. Berada ketinggian 900 mdpl, Pura Segara berlokasi tidak jauh dari pura bersejarah lainnya, yaitu Pura Jati. Selain itu, ada juga pura lain dengan nama serupa, yakni Pura Ulun Danau Batur, yang menyuguhkan pemandangan berbeda karena lokasinya yang jauh dari Danau Batur. Pura Segara sendiri merupakan salah satu pura Bali dengan pemandangan terbaik dan tidak terlalu ramai. Lokasinya yang mengapung di tepi danau mungkin akan mengingatkan pada danau Bali lainnya. Pura Ulun Danau Beratan Bedugul. Bedanya Pura Segara Ulun Danau Batur memiliki jembatan yang bisa menyeberangi untuk mencapai pura dan menjelajahinya. Pura Segara Ulun Danau Batur memiliki arti pura air di Danau Batur. Penanaman pura sendiri berkaitan dengan kepercayaan umat Hindu terhadap sosok Dewi Penjaga. Kata Ulun Danau Batur memiliki arti Dewi Danau, dan kepercayaan tersebut Dewi Danau merupakan pemberian anugerah alam dan bentuk air. Oleh karena itu, pura sengaja dibangun di tepi danau sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Danau. Hingga saat ini, Pura Segara masih digunakan sebagai tempat ibadah. Namun, di waktu tertentu penduduk akan menyelenggarakan upacara adat
sebagai bentuk puji syukur sekaligus untuk memuja Sang Dewi.